Saya di kelas 8, kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan mendampingi kalian dalam belajar sistem ekskresi pada manusia. Nah, pada video pembahasan sebelumnya saya telah mendampingi atau memberikan penjelasan tentang ginjal sebagai salah satu sistem organ sistem ekskresi. Nah, pada video lanjutan kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang organ yang lain, yaitu kulit, paru-paru, dan hati sebagai organ ekskresi. Nah, untuk mengulas kembali, kemarin ginjal dia merupakan salah satu organ ekskresi, bahkan dibilang sebagai organ utama karena berperan dalam penyaringan darah, khususnya dalam mengekskresikan zat-sisa metabolisme berupa urin. Nah, untuk selanjutnya, kulit dia mengekskresikan atau mengeluarkan kelebihan garam dan air dalam bentuk keringat. Kemudian paru-paru mengeluarkan sisa hasil pernapasan dalam bentuk karbon dioksida, dan hati berperan dalam mengeluarkan sisa perombakan sel darah merah dalam bentuk empedu. Mulai dari lanjutan kulit. Nah, kulit merupakan salah satu dari organ sistem ekskresi pada manusia yang berperan, sekali lagi berperan dalam proses pembuangan atau pengeluaran kelebihan air khususnya, dan juga garam mineral yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh kita dalam bentuk keringat. Nah, kemudian secara fisik atau struktur dari kulit kita bisa lihat bahwa kulit dia terdiri dari 3 lapisan utama. Ada lapisan paling luar disebut dengan lapisan epidermis atau dikenal dengan lapisan kulit ari. Kemudian berikutnya di bagian dalam ada lapisan dermis. Kemudian yang paling dalam adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini biasanya berupa jaringan lemak atau tempat untuk menyimpan kelebihan lemak yang disebut dengan jaringan adiposa. Sedangkan pada bagian dermis terdapat organel-organel lain seperti kelenjar keringat, kemudian ada akar rambut, jaringan saraf, kemudian ada juga pembuluh darah arteri yang berada atau memenuhi setiap lapisan dari kulit ini. Nah, dalam menjalankan fungsinya sebagai organ ekskresi, kulit dia berperan sebagai alat pengeluar keringat. Di samping itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, jadi saat suhu lingkungan tinggi atau cuaca panas, tubuh kita merespon dengan cara mengeluarkan keringat, sehingga air yang dikeluarkan atau diekskresikan dari tubuh kita sampai di permukaan kulit akan mengalami penguapan sehingga mampu menurunkan suhu tubuh kita. Di samping itu, kulit juga berperan dalam tempat pembentukan atau perombakan provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kemudian sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak di jaringan adiposa. Kemudian kulit juga berperan sebagai salah satu organ di sistem panca indera, sebagai organ penerima rangsang, dan juga sebagai pelindung tubuh dari gangguan baik fisik, biologis maupun kimiawi. Nah, itu adalah peran kulit sebagai salah satu organ ekskresi pada manusia. Nah, berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru pada bab sebelumnya kita sudah bahas paru-paru adalah salah satu organ pernapasan pada manusia, di mana paru-paru atau udara masuk ke tubuh, kemudian oksigen yang masuk ke tubuh kita, kemudian masuk melalui hidung langsung turun ke laring, trakea, kemudian melewati bronkus, bronkiolus sampai di alveolus, terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jadi paru-paru selain dia berperan sebagai sistem pernapasan, ternyata dia juga memiliki peran dalam atau sebagai organ ekskresi. Nah, jadi pada sistem pernapasan, paru-paru berperan untuk mengambil oksigen dari udara luar dan menukarnya dengan karbon dioksida.
yang berasal dari jaringan tubuh kita. Nah, sedangkan pada sistem ekskresi, paru-paru berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh kita lagi, yaitu oksidasi makanan untuk menghasilkan energi. Itulah namanya proses metabolisme. Nah, kemudian selanjutnya ada organ terakhir dalam sistem ekskresi adalah hati. Nah, hati ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa, khususnya bilirubin, dalam bentuk cairan empedu, di mana bilirubin ini berasal dari atau sebagai salah satu produk sampingan dari perombakan sel darah merah. Nah, sel darah merah umumnya memiliki masa hidup antara 100 sampai 120 hari. Artinya, setelah masa itu, sel-sel darah merah kita pasti akan mati. Nah, kemudian setiap hari sel darah merah mengangkut oksigen, mengedarkan dan juga sari-sari makanan mengedarkan ke seluruh tubuh kita. Dalam aktivitasnya akan ada sel yang pasti, ada sel yang rusak, kemudian ada sel yang mati, kemudian sel-sel darah merah yang rusak dan mati inilah dirombak oleh hati. Nah, kemudian bagaimana perombakan sel darah merah sehingga menghasilkan empedu? Pembentukan empedu ini diawali dari sel-sel darah merah yang sudah rusak atau eritrosit yang sudah rusak dengan bantuan makrofag mengalami proses fagositosis. Kemudian bagian hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah ini akan dipecah menjadi heme atau gugus heme dan gugus globin. Nah, gugus globin yang sudah dipecah dari hemoglobin ini adalah unsur dasar atau dia akan dijadikan sebagai bahan dasar pembentuk protein, yaitu berupa asam amino. Nah, sedangkan gugus heme dia akan dipecah atau dia akan dirombak lagi dan dipisah antara unsur zat besi dan bilirubin. Nah, bilirubin inilah salah satu produk dari pemecahan perombakan sel darah merah. Nah, kembali ke gugus heme yang dipecah. Gugus heme dipecah menjadi zat besi dan bilirubin, di mana zat besi atau Fe ini akan diangkut ke sumsum merah tulang kita untuk dibentuk menjadi sel darah sel darah merah baru lagi atau eritrosit baru. Nah, sedangkan bilirubin ini akan dikumpulkan atau dia akan dibentuk menjadi empedu, kemudian ditampung di kantung empedu. Kemudian selanjutnya bilirubin yang berupa empedu yang ditampung pada kantung empedu ini akan dikeluarkan melalui usus 12 jari, kemudian lanjut ke usus besar, kemudian akan berperan sebagai pemberi pigmen pada feses kita. Nah, jadi di sanalah bilirubinnya dibuang. Nah, kemudian apa-apa saja gangguan pada sistem ekskresi dan bagaimana cara kita mencegah ataupun upaya penanggulangannya. Nah, jadi untuk gangguan atau jenis penyakit pada sistem ekskresi kita, yang pertama pada ginjal. Nah, jadi berbagai penyakit pada ginjal dimulai dari kita mengenal ada namanya radang ginjal atau nefritis, kemudian ada kanker ginjal, kemudian ada batu ginjal, kemudian ada juga diabetes atau istilahnya penyakit gula. Nah, khusus untuk diabetes ini sebenarnya ada dua, ada diabetes mellitus dan ada diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus ini lebih disebabkan oleh kurangnya produksi insulin dalam tubuh kita. Sedangkan pada diabetes insipidus ini lebih disebabkan oleh kekurangan hormon antidiuretik. Nah, jadi agak berbeda antara diabetes mellitus dengan diabetes insipidus. Nah, kemudian selanjutnya jenis penyakit atau gangguan pada kulit secara umum kita kenal atau yang paling sering kita lihat ini adalah jerawat dan biang keringat. Nah, jerawat ini merupakan kondisi abnormal kulit yang ditandai dengan tersumbatnya pori-pori kulit sehingga zat-zat yang seharusnya bisa dikeluarkan ini akan tertahan dan menimbulkan kantong nanah yang meradang. Nah, jadi munculnya jerawat ini dapat dipicu karena produksi minyak yang berlebihan juga akibat
aktivitas maupun kelebihan hormon. Nah, berbeda dengan biang keringat, kalau pada biang keringat gangguan ini atau gejala ini ada peran bakteri yang ikut andil pada biang keringat. Nah, jadi bakteri ini disebabkan oleh Staphylococcus epidermis. Kemudian selanjutnya, penyakit dan gangguan paru-paru sudah kita bahas di sistem pernapasan. Ada emfisema yang merupakan penyakit dengan gejala utamanya adalah penyempitan saluran napas. Kemudian ada pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau dikenal dengan istilah pneumococcus. Kemudian ada juga kanker paru-paru, ada bronkitis dan lain sebagainya, sudah banyak kita bahas di sistem pernapasan. Nah, sedangkan pada hati, yang kita kenal gangguan pada hati ada yang namanya batu empedu. Nah, batu empedu ini merupakan batuan kecil yang terbentuk di kantong empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu. Nah, jadi batu empedu ini biasanya terbentuk dari endapan kolesterol, kemudian ada pigmen bilirubin maupun garam-garam kalsium yang mengeras. Nah, juga penyakit umum yang terjadi atau gangguan pada hati yang sering kita kenal dengan istilah penyakit kuning, istilahnya jandis. Nah, jadi jandis ini atau penyakit kuning ini, kalau normalnya bilirubin ini akan dikeluarkan dari tubuh manusia, kemudian dalam bentuk pigmen yang tercampur dengan feses. Nah, kadang dalam proses pembuangannya ini ada gangguan. Nah, sehingga bilirubin yang berlebih ini akan terlihat dalam fisik kita. Secara fisik akan terlihat tubuh kita atau warna kuning akan menyebar di sekujur tubuh kita, bahkan sampai pada mata. Nah, jadi penyakit kuning ini tidak lain disebabkan oleh kadar bilirubin yang berlebih di dalam tubuh kita akibat terganggunya atau mengalami kendala dalam pembuangan dalam pemberi warna di pemberi pigmen atau warna di feses. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan atau khususnya organ sistem ekskresi ini? Nah, pada intinya untuk menjaga kesehatan kita harus menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya yang pertama ada minum cukup air putih, kemudian olahraga yang teratur, bergizi, kemudian tidak menahan buang air kecil khususnya, kemudian tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, sekiranya itu yang kita bisa diskusikan atau itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem ekskresi pada manusia untuk pelajaran IPA kelas 8. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih.